Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Ketemu lagi dengan Kakak Teng Channel. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing pengetahuan berkaitan dengan penyesuaian ijazah teman-teman. Penyesuaian ijazah sarjana tentunya. Jadi harapan saya mudah-mudahan ini dapat bermanfaat sebagai referensi, sebagai hmm, informasi bagi teman-teman yang berkeinginan atau akan hmm, menyesuaikan ijazah sarjananya teman-teman. Nah, di sini saya berbagi sesuai dengan pengalaman saya penyesuaian ijazah pada Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Seperti itu teman-teman. Jadi sebagai informasi saya telah menyelesaikan pendidikan S1 saya ilmu hukum teman-teman di tahun 2023, kisaran bulan Juli 2023, dan di tahun 2024 kisaran bulan Februari atau Maret, di awal tahun lah kira-kira begitu teman-teman, ada pengumuman penawaran penyesuaian ijazah seperti itu. Jadi ada pengumuman dan kita akan melakukan pendaftaran, melakukan proses sampai pada akhirnya teman-teman. Dan pada kesempatan ini saya coba untuk berbagi pengalaman dan kepada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah tahapan pada pendaftaran atau pengumuman itu. Jadi ketika teman-teman sudah menyelesaikan S1 ataupun S2, ya ini dalam hal ini saya membahas tentang S1 teman-teman. S1 kemudian teman-teman harus sudah harus mempersiapkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyesuaian ijazah. Seperti misalnya ijazah, transkrip, KTP dan lain-lain lah seperti itu teman-teman. Nanti bisa dilihatlah referensinya. Kemudian setelah teman-teman sudah menyiapkan berkas, ketika ada pendaftaran, pada saat pengumuman pendaftaran itu teman-teman telah tertera di situ ada link yang nantinya teman-teman akses. Dan setelah teman-teman akses ada persyaratan yang sudah ada di situ. Nah, teman-teman itu siapkan input berkas-berkasnya, apabila sudah sesuai teman-teman kirimkan. Nah, dalam hal ini teman-teman harus memperhatikan detail mulai dari berkas yang di upload atau di input apakah sudah sesuai dengan permintaan ataukah belum. Setelah semuanya sesuai, teman-teman melanjutkan dengan pengiriman. Nah, di pengiriman ini ada tahap-tahapannya. Teman-teman harus memastikan bahwa benar-benar teman-teman telah mengirim berkasnya. Karena ketika teman-teman berpikir atau menyangka sudah mengirim berkas tetapi belum disubmit terakhir, itu bermasalah teman-teman. Bisa-bisa teman-teman tidak masuk. Jadi harus pastikan sudah pada akhir daripada pengisian dan pendaftaran itu teman-teman. Itulah tahap pertama. Jadi tahap pertama nih yang perlu teman-teman siapkan itu adalah berkas-berkas teman-teman dan ketelitian dalam menginput berkas-berkasnya. Teman-teman harus memastikan benar bahwa telah dikirim atau dilakukan pendaftaran itu teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke tahap kedua. Nah, setelah melakukan pendaftaran itu teman-teman yang perlu disiapkan adalah mempelajari atau belajar berkaitan dengan referensi atau hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan
PI itu teman-teman. Jadi setelah setelah pendaftaran nanti beberapa waktu, apakah 2 minggu, 3 minggu atau sebulan, itu tergantung panitianya teman-teman. Tetapi ketika hasilnya keluar itu waktunya tidak lama. Jadi teman-teman itu siap tidak siap sudah masuk kepada tahap pembekalan atau proses untuk ujiannya nanti teman-teman. Jadi saran saya, siapkan diri sebelum menghadapi penyesuaian ijazah atau ujian penyesuaian ijazah itu teman-teman. Nah, ada beberapa materi yang nanti diuji. Tetapi gini teman-teman, di penyesuaian ijazah itu ada ujiannya makalah dan ada saya lupa istilahnya, tetapi ujian seperti CAT gitu teman-teman. Nanti ada aplikasi namanya e-Bangga. Jadi sudah bukan aplikasi, tapi sudah tersistem. Jadi teman-teman nanti diakses di e-Bangga. Nah, saya mau bahas sedikit tentang dengan materi yang dipelajari nanti pada saat penyesuaian ijazah. Nah, itu ada kurang lebih 10, yang 5-nya ujian, yang 5-nya tidak. Nah, kita memulai dari mata kuliah materi yang tidak diuji. Misalnya ada kebijakan kepegawaian sumber daya manusia. Itu materinya. Kemudian ada materi Korps Pegawai Republik Indonesia. Kemudian ada pengetahuan tentang subsektor penyesuaian ijazah itu, ada SPIP-nya, dan satu budaya kerja di Kementerian Perhubungan. Jadi saya membahasnya tentang Kementerian Perhubungan teman-teman. Tetapi materi-materi yang saya sampaikan tadi itu tidak masuk di dalam ujian. Nah, materi yang masuk dalam ujian adalah, jadi materi yang masuk dalam ujian teman-teman itu adalah bahasa Indonesia. Pertama bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris. Kemudian ada tata naskah teman-teman, kemudian ada wawasan kebangsaan, dan yang terakhir itu rencana strategis, Renstra teman-teman. Ini 5 materi yang nanti diuji, ya seperti CAT, saya lupa istilahnya teman-teman, tetapi ujiannya seperti CAT, dia online, dan teman-teman harus mempersiapkan diri, harus belajar 5 materi. Saya ulangi lagi teman-teman, materi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tata naskah, kemudian wawasan kebangsaan, dan rencana strategi. Itu 5 materi. Nanti teman-teman carilah referensinya. Kemudian setiap soal itu 40 nomor. Setiap materi 40 soal. Setiap materi 40 soal. Dalam waktu 30 menit. Ya, kayak gitu. Jadi misalnya nih bahasa Indonesia 40 soal kita kerjakan dalam waktu 30 menit. Begitu selanjutnya. Bahasa Inggris 40 nomor, 40 soal kita kerjakan dalam waktu 30 menit. Seterusnya begitu teman-teman. Dan waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan semua materi ujian itu, saya agak lupa total waktu berapanya, tetapi dalam hal ini teman-teman fokus saja kepada materi yang 30 menit untuk 40 soal. Jadi ujiannya itu teman-teman, misalnya 5 mata ujian ya. Ujian bahasa Indonesia, ketika menyelesaikan materi soal
bahasa Indonesia selesai, kemudian baru terbuka yang materi kedua. Materi pertama kita tidak bisa lanjut ke materi kedua kalau materi pertama belum selesai. Jadi ketika kerjakan materi pertama, lanjut ke materi kedua. Setelah selesai, akan terbuka materi yang kedua. Setelah materi yang kedua selesai, akan terbuka materi yang ketiga. Setelah materi ketiga selesai, akan terbuka materi yang keempat sampai pada kelima. Itu sistem atau kisi-kisi berkaitan dengan ujian penyesuaian ijazah itu, teman-teman. Dan ketika satu materi teman-teman kerjakan tidak selesai, misalnya dikerjakan sampai pada nomor 20 atau 30, waktunya sudah selesai, maka akan terkunci otomatis. Dan teman-teman nilainya sudah tercatat. Dia akan terkunci dan teman-teman tidak bisa mengerjakan lagi. Sudah terkunci. Jadi teman-teman hanya bisa melanjutkan ujian pada materi yang selanjutnya. Jadi di sini saya mau sampaikan teman-teman ketelitian waktu, ketelitian dan kecepatan dalam bekerja, sehingga waktu 30 menit itu lumayan lama. Jadi teman-teman bisa perhatikan masalah waktu dan ketelitian untuk menjawab, sehingga nilai-nilainya bisa bagus. Ada standar nilai itu saya agak lupa berapa, tetapi yang teman-teman siapkan adalah belajar dan perhatikan waktu. Yang berikut adalah makalah. Jadi untuk tahapannya itu dalam proses pembekalan itu materi pembelajaran dulu, materi, dan kemudian makalah. Setelah makalah, terakhirnya ujian seperti CAT itu, teman-teman. Saya lupa istilahnya. Nah, makalah itu teman-teman harus menyiapkan juga, karena itu nanti dikasih tema. Ada 3 tema yang teman-teman pilih, kemudian teman-teman subtemanya apa. Kalau teman-teman berminat untuk bertanya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang makalah ataupun seperti CAT itu nanti saya akan pelajari juga, teman-teman, ataupun yang lain. Sekiranya saya bisa untuk menjawab, saya akan menjelaskan. Dan satu hal penting pada saat ini, pengalamannya teman-teman, pada saat proses pembelajaran atau proses pembekalan, teman-teman harus aktif. Teman-teman harus hadir ya minimal 15 menit atau 30 atau 15 menit, paling lambat 15 menit itu sudah teman-teman sudah harus standby di depan, sudah standby, sudah hadir di room. Kemudian pada saat pemaparan oleh pemateri, teman-teman harus aktif bertanya, aktif menanggapi, sehingga teman-teman itu punya nilai tambah seperti gitu, teman-teman, nilai tambah karena teman-teman itu aktif pada saat proses itu, teman-teman. Untuk makalah juga teman-teman harus siapkan. Yang paling penting untuk makalah adalah teman-teman harus kerjakan sesuai dengan sistematika yang telah diberikan. Jangan jauh dari situ, teman-teman, sesuai dengan itu saja, karena ada pembatasan dan teman-teman harus mengenai intinya, teman-teman. Jadi misalnya tuh apa permasalahannya, perumusannya apa, metodenya apa, pembahasan teman-teman, pembahasan nanti kemudian kesimpulannya apa, lalu saran teman-teman seperti apa, atau kan ada referensi juga. Jadi teman-teman ngepres saja materinya, kemudian disesuaikan. Paling penting adalah sesuaikan dengan sistematika yang ada. Yang paling penting juga daripada makalah ini, teman-teman, pada saat presentasi teman-teman harus menyiapkan diri benar-benar siap menguasai materi,
menguasai materi sehingga teman-teman memaparkan itu dengan kondisi atau keadaan yang siap dan tidak grogi atau tidak uh, keliru nanti. Dan setelah itu ada tanya jawab teman-teman. Di situ juga teman-teman harus siap untuk melakukan interaksi, jadi komunikasi dua arah. Ada tanggapan, ada pertanyaan, sebagainya teman-teman tenang, siap untuk menjawab, memberikan tanggapan atau komentar-komentar teman-teman. Nah, itu adalah dua hal terkaitan dengan makalah dan ujian CAT-nya itu, seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana proses pada saat pembekalan itu. Nah, kemudian yang paling terakhir itu hasil. Jadi hasil itu nanti disampaikan, ya nanti akan keluar kira-kira 1 mingguan, dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Hasil teman-teman sudah bisa ketahuan kalau teman-teman ada kendala, jadinya remedial itu teman-teman ujian ulang, karena nilainya itu langsung keluar teman-teman. Kita sendiri pada saat ujian tidak bisa melihat nilai teman-teman, tetapi nilai-nilai kita tuh sudah tercatat. Apabila pada saat hasilnya keluar teman-teman kena remedial, berarti ujian ulang. Itu diperhatikan. Tetapi kalau tidak, ya menunggu hasil penetapan atau kayak gitu. Menunggu hasil penetapan dan proses selanjutnya. Itu saja yang perlu saya sharing, berbagi. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan kalaupun ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jadi saya ulang lagi teman-teman, untuk materi-materi yang diuji di Bangga itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada tata naskah, ada wawasan kebangsaan, dan rencana strategi. Inilah 5 mata ujian yang diuji, seperti itu teman-teman. Tetapi ada juga materi yang tidak diuji, itu seperti kebijakan kepegawaian, terus ada korpri, terus ada pengetahuan subsektor dan budaya kerja Kemenhub dan sebagainya. Itu tidak diuji teman-teman. Itu saja. Karena kemarin saya telah melakukan proses mulai dari menerima informasi, kemudian saya melakukan pendaftaran, dan kemudian mengikuti proses pembekalan sampai pada tahap ujian, dan hasil akhirnya memuaskan, sehingga saya mau berbagi pada teman-teman. Sekiranya teman-teman itu mengikuti proses PI nanti ada gambarannya jelas, dan harapan saya teman-teman juga bisa lulus sesuai dengan cita-cita dan harapan teman-teman. Tetap semangat dan sehat selalu, sukses buat teman-teman. Itu saja. Terima kasih sudah mengikuti saya, sudah subscribe, sudah like, sudah komentar. Sehat dan sukses selalu buat teman-teman. Salam hormat, Kakak Teng Channel.